Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan membahas aksesoris dari HP, tapi tentunya yang berhubungan dengan musik atau berhubungan dengan audio, yaitu TWS Oppo Enco W51 dengan kisaran harga sekitar 1,3 juta rupiah. Kira-kira gimana bunyinya? Kita akan bahas. Ya, kita mulai dari speknya dulu Music Lover. Untuk speknya, drivernya menggunakan single dynamic driver 7 mm. Ya nggak terlalu gede juga sih ya, tapi juga nggak terlalu kecil. Untuk sensitivity-nya ada di 103 dB, kemudian frekuensi responnya ada di 20 Hz sampai 20 kHz, jadi udah standar lah ya. Sudah menggunakan Bluetooth 5.0, kemudian baterainya itu untuk unitnya 25 mAh dan 450 mAh untuk di case-nya. Jadi kalau penggunaannya mungkin 4 jam, kalau sama case-nya sekitar 24 jam. Sudah mendukung teknologi fast charging, kemudian pakai USB-C, ini yang gue suka. Terus untuk IPX-nya itu IP54, jadi bisa tahan debu sama percikan air. Nah ini juga yang menarik, ini sudah support untuk wireless charging. Dan yang menariknya ternyata ini ada active noise cancellingnya Music Lover. Dan beratnya juga ya cukup ringan, ada di 55,5 gram. Nah, kurang lebih untuk speknya seperti itu. Nah, untuk desainnya seperti apa? Kita akan bahas. Nah, dari case-nya ini termasuk yang gue suka. Ya, jadi bobotnya itu nggak ringan, tapi 55 gram itu kerasa kayak solid gitu. Jadi bukan kayak yang kopong-kopong gitu. Jadi 55 gram menurut gue ini pas. Dan unitnya termasuk kecil, case-nya ya, kita kantongin juga kayaknya sih nyaman-nyaman aja. Dan yang gue dapat ini warna yang putih seperti gini, ini bagus banget. Dan tulisan Oppo depannya, yang tadi gue bilang di belakangnya juga ada colokannya, udah pakai USB-C. Terus bukanya gampang seperti ini. Nah, di dalamnya itu sudah ada unitnya, kemudian ada tombol untuk pairing. Di tengahnya cuma ada satu tombol, itu buat pairing. Pencet yang lama untuk masuk ke mode pairing. Nah, unitnya ini bentuknya mirip seperti kalau Music Lover tahu Apple AirPods Pro, itu mirip seperti itu. Ada marking L untuk kiri, R untuk kanan, terus oke, ini buat di kuping juga kayaknya cukup nyaman karena cukup kecil. Cuman kalau gue pribadi sih, untuk model-model kayak gini agak susah untuk cari fittingnya, tapi itu buat gue. Karena nggak semuanya orang kan punya kuping atau kontur kuping yang sama, tapi buat gue ini agak susah untuk nyari pas masuk ke kupingnya, tapi kalau udah dapat cukup nyaman. Untuk desainnya sih gue suka, ini gue bisa kasih, gue berani lah ngasih poin 8,5 lah untuk desainnya ini, cakep lah. Nah sekarang untuk fittingnya, nah fittingnya seperti ini nih, ya agak sedikit butuh effort sih untuk nyari fitnya, tapi pas dapat enak gitu, jadi udah ya nyaman aja gitu. Nah untuk koneksinya, dia sudah mendukung AAC sama SBC untuk kodeknya. Untuk pairingnya, untuk pas pertama pairing agak sedikit lama sih, di minimal di HP gue, mungkin juga karena HP gue bukan Oppo kali ya, gue pakainya HP-nya yang Samsung gitu. Jadi agak sedikit butuh waktu, tapi setelah connect langsung dapat, gampang. Kemudian masalah delay, masalah koneksi delaynya itu kecil sekali, soalnya dia cuma pakai AAC sama SBC ya. Jadi termasuk cepat, main game juga cepat, musik juga nggak ada delay, nonton YouTube juga lancar, pokoknya aman. Nah sekarang langsung saja kita masuk ke sound quality-nya. Nah Music Lover, buat suaranya, awalnya gue agak skeptis dengan Oppo ini ya, karena gue udah pernah review HP-nya, kemudian udah pernah review, belum pernah review aksesoris yang lain ya, cuman HP-nya doang. Oke lah, memang bukan yang paling bagus, tapi nggak jelek-jelek banget juga. Jadi gue awalnya pikir, oke lah, paling juga suaranya seperti itu. Tapi ternyata saya salah Music Lover. Ternyata pas gue cobain, suaranya itu surprisingly sudah masuk ke ranah audio yang udah proper, dalam tanda kutip, yang memang udah bisa masuk anak-anak audiophile, mungkin udah mulai bisa menikmati gitu. Tadinya ya mungkin kita agak skeptis ya dengan Oppo ini, tapi ternyata enggak. Arah suaranya V-shape, bassnya gede, deep, nampol, punch-nya dapat, treble-nya extend, ya, mid-nya agak sedikit mundur. Tapi teknisnya surprisingly termasuk teknis yang bagus menurut gua. Oke, tuning aman lah. Jadi dia main aman dengan pakai tuning V-shape. Itu tuning V-shape itu paling aman. Gue pribadi juga suka gitu. Pasti bass yang gede, treble extend, di vokal yang pas aja di tengah atau sedikit mundur, it's okay gitu. Untuk teknisnya ini yang gue mau sedikit bahas.
Detail clarity langsung gua denger, oke, bagus. Karena semuanya benar-benar kerasa dengan baik gitu detailnya. Detail instrumen-instrumennya, clarity dari semua bunyi-bunyi yang dihasilkan itu bagus banget. Kemudian yang gue juga cukup kaget, imagingnya. Jadi 3D imagingnya, jadi kayak keluasannya gitu ya. Itu benar-benar kerasa luas. Terus soundstage untuk positioning instrumen-instrumen itu juga oke. Ya, jadi ini surprisingly untuk harga cuman 1,5 dan brand yang tanda kutip brand HP gitu masuk ranah audio, Oppo Enco W51 ini oke loh. Gue kaget juga. Ya, terus untuk dynamic range-nya juga masih dapat, masih enak dan nggak lambat gitu atau misalnya dinamikanya nggak bisa dipresentasikan dengan bagus. Nggak. Cukup bagus gitu, dia bisa mempresentasikan semua dinamika dari lagu yang kita dengarkan, ya. Dan separasi juga kepisah loh. Jadi ini gue surprise dengan ini. Oke. Nah, kesimpulannya mungkin untuk music lover yang mau mencoba aksesoris dari handphone, ya terutama dari brand Oppo ini, gue pribadi sih bisa rekomendasi karena ini sudah masuk ke ranah mungkin audio yang udah proper gitu. Oke, tapi anyway harus coba dulu sendiri, harus audisi sendiri dan tentu saja percaya sama kuping sendiri. Oke, music lover. Nah, kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Harga sekitar dengan kisaran